ada yang bikin rontek, selangkanganku urusan pacarku bukan urusan Iya, negara kayak gitu. itu kan lebih viral itu yang begitu-begitu. Memang kita sudah harus transisi. Artinya digitalisasi gerakan tuh juga udah penting banget untuk dilakukan. Ini kalau belak-belakan enak juga nih. Saya nggak tahu yang di Bredel kaminya apa ini. Apa YouTube-nya ya kan. Jadi ya tadi seperti saya bilang, saingan kita seminar-seminar tentang cuan gitu. Terus kemudian komunitas-komunitas. Kita tuh kalah laris sama komunitas hijrah gitu. Kapan aksi lagi? Jangan sampai habis YouTube begini tahu-tahu udah nggak ada secretnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Hari ini kami bersama dengan seorang pendakwah, seorang penulis buku, dan juga seorang aktivis. Beliau adalah Ketum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ahmad Zaki Rifai. Zaki Ahmad Rifai. Oh, Zaki Ahmad Rifai. Assalamualaikum, Tum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya, seperti yang terlihat sekarang nih. Banyak info yang beredar bahwa gerakan mahasiswa hari ini udah nggak bisa diandalkan. Gitu. Gimana tanggapan Ketum? Ya, kalau kita bicara secara global ya, gerakan mahasiswa itu kan sebetulnya tergantung dari mahasiswanya sendiri. Artinya kalau orang bertanya gerakan mahasiswa tidak bisa diandalkan. Nah, pertanyaan pertamanya adalah gerakan mahasiswa mana yang bisa diandalkan gitu. Yang dimaksud Iya, ya. benar. Maksudnya sekarang nggak bisa. Yang Ya. dulu misalnya bisa. Ya. Yang mana, kapan, dan apa yang terjadi saat itu. Sebetulnya kita juga nggak bisa berkilah. Saya pun sebagai aktivis mahasiswa, kalau dikatakan mungkin gerakan mahasiswa sekarang tidak seperti yang dulu. Benar. Tidak sebertaring yang dulu. Saya tidak bisa memungkiri, saya tidak bisa mengatakan itu salah. Meskipun di lain sisi saya juga tidak bisa mengatakan itu benar. Karena kenapa? Ya, karena kembali lagi ke tadi ya, yang dikatakan gerakan mahasiswa yang bisa atau tidak bisa diandalkan itu yang seperti apa? Indikatornya, kemudian kondisinya, kemudian titik keberhasilan atau kegagalannya di mana? Itu yang perlu diperjelas sebetulnya. Jadi, tapi lagi-lagi ya kalau dikatakan berubah, saya tidak akan memungkiri itu. Apa karena mungkin tidak ada musuh bersama ya? Kalau musuh bersama, ya let's say kita misalnya 98 ya, kami berdiri. Kalau saya kan di kami ya. Iya. Kami berdiri tahun 98, yang mana saat itu saya masih berumur 4 tahun ya. Dulu katakanlah musuh bersamanya ada ya. Saat itu kita bisa sebut misalnya Presiden Soeharto adalah musuh bersama rakyat Indonesia saat itu. Kemudian hilang ya. Sampai tahun 2023, artinya sudah 25 tahun ya. Iya. Bahkan gerakannya ini kami juga sudah masuk ke usia seperempat abad. Kalau dikatakan apakah karena musuh bersamanya hilang atau karena apa yang tidak misalnya tidak ada yang bisa diturunkan gitu ya. Lagi-lagi kita bisa mengatakan itu benar atau itu salah. Makanya saya tadi katakan yang tidak bisa diandalkan itu bagaimana, karena gerakan mahasiswa itu kan selalu mempunyai jadi ketika ada momen misalnya nih, katakanlah dalam 1 tahun atau 2 tahun ini banyak bencana gitu. Iya. Nah, maka seharusnya ada gerakan mahasiswa di situ. Gerakan kemanusiaannya. Ketika misalnya dalam 1 atau 2 tahun ini misalnya kerusuhan ada di mana-mana, maka ada gerakan mahasiswa di situ. Iya. Jadi kalau dikatakan tidak ada musuh bersama ya boleh jadi. Tapi kalau misalnya dikatakan gara-gara itu terus kita nggak eksis lagi atau tidak terlihat lagi gerakan mahasiswa, ya sebetulnya tinggal dilihat aja dari sudut pandang yang berbeda. Oh ternyata secara sosial ada. Oh ternyata secara secara gerakan-gerakan kultural ada, misalnya kayak gitu. Berarti tergantung kacamata pandangannya seperti apa ya? Betul. Iya.
Kalau seumpama ini kan gerakan mahasiswa, mungkin masyarakat ya, bagi yang awam itu identiknya melihat bahwa gerakan aksi mahasiswa itu harus turun ke jalan. Betul. Nah, sekarang juga ini kan udah momen gerakan digital dan seperti apa. Nah, seperti apa gerakan mahasiswa dalam seperti ini? Ya, nah ini dia. Jadi saya kira kita juga harus melihat secara lebih luas ya, karena orang akan mengatakan kalau gerakan mahasiswa itu harus demo. Sama juga kalau kita mau rekrut nih, taruhlah misalnya kami mau rekrut di satu kampus tertentu, ayo kita masuk, kamu masuk kami gitu. Iya. Yang akan ditanggapi oleh orang tersebut adalah, kami suka demo ya, aku nggak suka demo gitu. Dan itu sangat sering. Atau kami ngomongin apa sih, politik ya, kita nggak suka politik. Iya. Apalagi kalau saya melihat senior-senior saya dulu jualannya, kalau misalnya mau promosikan kami gitu ya, ini promosikan adalah kami adalah putra kandung reformasi gitu kan, Betul. menumbangkan rezim yang sudah 30 tahun bercokol di Nusantara gitu kan. Iya. Saat itu kalau saya 10 tahun yang lalu ya, saya jadi kader kami itu sekitar 10-11 tahun yang lalu. Itu tertarik gitu, karena di tahun 98 saya merasakan betul ada kerusuhan, ada penjarahan, ada pembakaran dan seterusnya. Ketika saya lihat abang-abang kami itu, ih keren gitu. Wah, ini mereka nih yang Nah, bikin. itu kan sejarah Betul, mahasiswa. Nah, kira-kira ini sejarah mahasiswa untuk generasi saat ini, itu betul. kira-kira apa yang akan dicetak? Oke, makanya gini, saya lanjutkan. Jadi gini, sedangkan mahasiswa zaman sekarang itu kalau kita cerita tentang reformasi, kayak saya diceritain tentang PKI, tentang G13 PKI, yang saya tonton setiap 30 Iya. September. Mungkin ngeri, cuma ya terus kenapa gitu. Jadi artinya ketika misalnya kita ceritakan, ayo kamu gabung ke kami, gabung ke HMI, gabung ke PMI. Mereka akan mengembalikan saya dapat apa gitu. Karena Benar, mahasiswa zaman sekarang tuh pengennya instant benefit ya. Benefit instant instan. benefit. Jadi kalau mau ikut seminar yang mendapat 100 juta pertama sebelum 30 tahun, punya rumah bagi milenial, kemudian entrepreneurship, dan lagi yang sering sekali akan kita temukan ya sekarang itu, termasuk oleh saya juga, ketika kita ngadain acara di beberapa kampus, pertanyaan dari calon pesertanya adalah, dapat sertifikat enggak? Gitu. Bayar nggak? Bayar, tentu saja. Cuma mereka akan tanya, dapat sertifikat enggak gitu. Jadi itu yang sangat berbeda ketika misalnya saya berkaca aja 10 tahun yang lalu, kan nggak lama ya, Benar-benar. 10 tahun yang lalu. Ada seminar ikut, ada apa ikut gitu. Mau ada sertifikat, ada nggak ada sertifikat, nggak ada persoalan Nggak lah ada ya. persoalan. Mau Berarti lesehan, mau duduk di rumput, mau mau ikut. panas-panasan, mau hujan juga nggak masalah lah ya. Ya, Nah, memang ini perubahan siklus gerakan-gerakan hari ini. Nah, betul. terkait dengan persoalan seperti ini, bagaimana ketua kami menyikapinya agar kader-kader ini tetap eksis gitu? Betul. Ya. Jadi tadi sempat disinggung soal digital ya. Jadi ya pertama, ya kita tetap harus ada yang namanya aksi di jalanan. Itu kan sering banget tuh kalau ketika suara tidak didengar, gitu Iya, kan, usulan tidak dipertimbangkan, gitu. Karena hanya ada satu kata, lawan, gitu iya, ya. Tentu saja sekarang tetap harus masih relevan karena aksi di jalanan itu pertama eksistensi, yang kedua ya daya gedor kepada pemerintah. Ya meskipun kita kemarin ngeliat ya, demo BBM udah berapa minggu tuh. sepi-sepi amat. Demo BBM, saya kira kemarin itu kita nggak bisa ngakses Bundaran HI, nggak bisa ngakses arah Patung Kuda, Monas gitu ya. Ternyata Nggak sepi biasa-biasa aja ya. nggak turun juga. BBM-nya biasa aja. Nah, Termasuk ini sebenarnya ini kan jadi problem bagi gerakan mahasiswa, iya iya kemudian iya. ya tentu masyarakat sebenarnya berharap banyak lah. Betul betul betul. Nah, berkoar-koar di medsos juga ya seolah-olah cuma lewat aja, sekedar just viral aja kan. Iya betul. Viral 24 jam, besok ada viral yang lain udah lewat kan. Betul betul. Nah, ini mentaktisinya seperti apa gitu? Oke. Eh kita berkaca dulu ya, 2000 berapa itu sebelum pandemi itu
kita ingat ada demo apa itu yang sampai bikin terkenal Fatur ya, Fatur. Tapi kan nggak ada pengaruh sama sekali Nggak ada efek, nggak nggak ada efek. berefek ya. Itu bisa dikatakan itu udah besar banget tuh, sampai dia sampai tenar, sampai dikejar-kejar katanya kan saat itu. Ya saya kan karena itu junior saya di Jogja kan. Eh, tapi yang muncul di medsos itu ronteknya, rontek-rontek yang kayak misalnya eh, cukup MU aja yang ngelawak, negara jangan gitu misalnya gitu ya. Terus saya fans MU jadi saya sangat tersinggung gitu kan. Waduh. Cukup MU aja yang ngelawak, negara jangan. Gitu. Apa kemarin tuh yang sampai demo yang banyak banget itu sampai akhirnya ada yang bikin rontek selangkanganku urusan pacarku bukan urusan Iya, negara kayak gitu. itu kan lebih viral itu yang begitu-begituan. Itu jadinya Ketimbang gerakan yang benar-benar turun ke jalan dan betul. menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi Waduh, kasihan gitu yang orasi udah busa-busa yang terkenal yang megang rontek. Jadi gini ya, kalau saya berkaca pada hal itu, sebetulnya memang kita sudah harus transisi. Artinya digitalisasi gerakan tuh juga udah penting banget untuk dilakukan. Tapi permasalahannya daya gedornya apakah sama dengan turun ke jalanan. Maka yang kalau saya sih yang saya lakukan di gerakan saya sekarang ya, tentu yang pertama secara digital gerakan harus didandani, ya media sosial harus didandani. Yang kedua tetap yang namanya aksi di jalanan, aksi di lapangan tetap harus kita lakukan. Tapi memang tahapnya sekarang sudah harus berbeda. iya. Tahap yang pertama adalah ya mau nggak mau kita harus datang apa namanya menyampaikan aspirasi itu dengan cara yang lebih santun, Iya, lebih ya elegan. audiensi gitu ya, kemudian sampaikan pendapat. Efektif nggak? Sejauh ini sih kalau teman-teman terutama di daerah efektif, ya Efektif. efektif. Kalau di daerah beberapa teman-teman tuh ada yang mendatangi ya dinas-dinas terkait, kemudian ada yang mendatangi apa gubernur atau wali kotanya. Ada beberapa yang memang efektif, gitu ya. Selebihnya ya kita mau nggak mau tergantung dari siapa yang mimpin di situ ya. Kalau parameter keberhasilan gerakan hari ini seperti apa itu? Saya kira masih sama ya. Masih Artinya sama. bagaimana supaya menjadi pressure atau misalnya ya apa sih watchdog ya istilahnya. Anjing penjaga gitu. Ini kan anjing penjaga yang pemerintah Betul. itu harusnya. Jadi saya kira parameter keberhasilannya harusnya masih sama. Artinya jangan sampai cuma ada jadi badut doang gitu ya. Cuma muncul meramaikan kancah politik terus hilang. Saya kira tetap harus ada pressure ke pemerintah. Cuma yang memang sekarang kita lakukan ya bagaimana seefektif mungkin eh, apa ya bisa memberikan ruang bagi mahasiswa atau bagi milenial. Artinya lagi-lagi kalau kita katakan keberhasilannya cuma itu, cuma mempengaruhi kebijakan pemerintah, saya kira semuanya kita gagal bertahun-tahun belakangan ini. Oh, gagal. Dianggap gagal Kalau 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 parameternya cuma itu. cuma parameter itu. Ya kalau kita lihat Kalau ini, parameter lebih di atasnya, kira-kira seperti apa? jangan di atasnya lagi lah. Ini kalau kita lihat aja, ini beberapa tahun belakangan ini semua RUU gol kan? Iya, betul. Dari RUU KUHP, kemudian Ciptaker. Ya, Nah, ini kan sebenarnya IKN. IKN. Seumpama kalau memang kami konsen terhadap isu-isu seperti itu. Nah, ini tantangannya di mana gitu? Apa karena ada represif atau pendekatan lebih duluan dari pemerintahnya ke Ya, aktivisnya atau seperti apa? ini kalau belak-belakan enak juga nih. Saya nggak tahu yang di Bredel kaminya apa ini, apa YouTube-nya ya kan. Kalau eh, kalau kita mau jujur ya, sebenarnya memang pendekatan dari pemerintah, dari aparat itu memang cenderung berbeda. Ya. Cenderung berbeda. Kalau Tapi saya ada, katakan saya di daerah, apa tuh? ada pendekatan-pendekatan itu Oh yang mereka pendekatan pasti ada, pasti ada ya. pasti ada. Wah, berarti Perlu di pasti ada kan pasti ada lah ya. yang tadi saya Kencang nggak? katakan ya, Kencang nggak? kencang atau tidaknya biasanya teman-teman daerah sih yang laporan. Laporan. Heeh. Tapi kalau sama, Oh ada pasti. oh ada. Ada. Waduh. Berarti
termasuk barangkali yang sempat, maaf ya, mungkin tanda petik kemarin yang dicela masyarakat walaupun mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, Gimana tuh? yang Cipayung Plus itu ke istana Oh, ke gitu. istana. Coba kira-kira seperti apa tanggapan? Saya kira wajar kalau misalnya orang-orang bilang kita penjilat lah segala macam. Ya, Cuma makanya saya bilang tanda kutip ya. betul. Jadi saya kira wajar karena ya namanya juga orang lihat dari luar kan. Benar. Tapi kan yang terjadi sebetulnya kita mengajukan untuk didengar oleh presiden secara langsung. Karena kita demo nggak pernah ada presidennya. Terus apa reaksinya Pak Presiden Ya waktu biasa itu? aja. Biasa aja. Jadi kayak kita sampaikan ini waktu itu kan menjelang Ramadan juga ya. Iya. Kita sampaikan tentang stabilitas harga pangan, bahan pokok segala macam. Ya beliau menerima dengan dengan terbuka, kemudian mengatakan iya kita akan begini, memberikan kebijakan ini dan itu dan kita semua sampaikan itu. Tapi Kalau orang bilang terbukti nggak apa yang ya sorry itu saya ada yang terbukti Oh, ada. ada Cuma yang yang jelas yang kita sampaikan tolong tidak ada perpanjangan masa jabatan ya Pak ya. Beliau bilang ya berarti lebih penekanan kepada itu. salah satunya itu. Kan Tapi kita tahu juga sekarang maaf ya, mungkin lagi rame lagi kembali tentang apa tuh? isu-isu perpanjangan jabatan, kemudian 3 periode. Bagaimana sendiri kalangan mahasiswa ini menanggapi ini? Oh kita sesuai dengan konstitusi karena kita juga sempat turun, kami juga sempat turun di bulan April kemarin, bulan Maret kemarin, bulan April, bulan Maret, pas Ramadan lah ya tahun lalu. Kalau Kita kan seumpama turun. terjadi, Semua terjadi ya kita pasti turun. Kita pasti pasti turun. menuntut bagaimanapun caranya supaya ya gimana caranya supaya itu atau masa jabatan presiden harus sesuai dengan konstitusi. Atau mungkin itu yang bisa jadi bahan musuh bersama ya. Jadi mungkin aja. Ya, menarik sekali nih kita omongan tentang kemahasiswaan. Ya. Tapi memang yang jadi problem hari ini bahwa terkait tadi yang kita omongkan begitu banyak RUU yang lepas gol secepat kilat dan mungkin gerakan mahasiswa hari ini udah ya kalau menurut berbagai informasi-informasi yang kami terima dari netizen atau dari masyarakat, ya mungkin dianggap lemah kayak tadi itu yang kita omongkan dari awal. Makanya sebenarnya apa yang akan dicapai ke depan ini agar gerakan-gerakan mahasiswa ini bisa masif dan tidak terjadi gol-gol undang-undang yang digarap secepat kilat seperti itu. Oke. Jadi kalau saya berbicara dengan teman-teman ya, terutama di gerakan sendiri maupun ke OKP lain, saya bilang sekarang ini yang perlu kita benahi pertama kali adalah perekrutan, pengkaderan ya. Perekrutan di tingkatan kampus itu seret sekarang. Jadi ya tadi seperti saya bilang saingan kita seminar-seminar tentang cuan gitu, terus kemudian komunitas kita tuh kalah laris sama komunitas hijrah gitu, komunitas yang ya sifatnya passion, hobi gitu. Dan saya nggak tahu itu tren positif atau negatif ya, pasti segala sesuatu ada positif negatif. Tapi kita harus berbenah ya bahwasanya ternyata memang gerakan mahasiswa atau OKP lah katakanlah seperti itu memang tidak terlalu diminati oleh para milenial sekarang. Maka dari itu ya mau tidak mau kita harus mencoba untuk melakukan apa sih kalau kata Prof. Kasal itu disrupsi ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan perekrutan dari yang cara-cara seperti tadi yang ada tawaran benefit instan ya. Kita sekarang kan bisa akses misalnya beasiswa atau misalnya melakukan peningkatan skill kayak bahasa, lalu selain bahasa tuh misalnya public speaking kah dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita pertama banget kita benahi adalah proses pengkaderan dari mulai perekrutan sampai dengan pengkaryaan si kader itu sendiri. Saya kira kenapa itu penting? Karena kita sekarang ngomongin
kenapa demo kita nggak berdampak, kenapa aksi kita nggak berdampak. Ya saya kira kita nggak bisa berbicara tentang hal itu kalau misalnya di bawah, di akar kita nggak kuat. Nggak kuat, betul. Ya lagi-lagi berarti kita harus nengok ke bawah, nengok ke belakang, ke bawah. Ini apakah kita sudah melakukan pengkaderan yang baik atau enggak? Karena pergeseran budaya udah pasti, Betul. kemajuan teknologi udah pasti, ditambah ada pandemi. Ketika pandemi, saya kan juga ngobrol sama beberapa akademisi yang dosen juga. Kalau saya tanya sama beberapa dosen, beda nggak, Prof gitu ya, antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi? Sangat berbeda. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang sempat 2 tahun itu online. Itu sangat berbeda dan 2 tahun itu saya akui banget ya di kami sendiri itu kayak missing generation gitu. Jadi kayak generasi yang hilang itu selama 2 tahun Waduh, gitu. berarti semakin berubah jadwal apa perubahan model dalam perekrutan, kemudian Iya, selain perubahan itu, apakah konsolidasi terhadap sesama organisasi kemahasiswaan, kemudian ke organisasi buruh, heeh. kemudian ke NGO-NGO, apakah ini masih ada kaitan yang diperkuat oleh teman-teman mahasiswa untuk menggolkan barangkali tujuan-tujuan besar? Ya, kita sedang membenahi kembali itu ya karena kita nggak punya tuntunan dari senior-senior dari sejarah tentang Betul. bagaimana membenahi organisasi yang tidak bisa ketemu gitu. Jadi kan kita kan 2 tahun tuh online terus. Rapat kita online, kemudian kuliahnya online, orang sekolah juga online, kerja pun online. Betul. Terus kemudian datanglah senior bilang, kenapa organisasi mahasiswa sekarang nggak ada taringnya lagi, nggak ada tajinya. Kita tinggal tanya, abang pernah nggak ngadepin yang begini bang? Berarti Pandemi semua pakai masker, nggak boleh berarti keluar, kasus kasus baru, kasus betul, baru. kasus baru. Jadi kita semua kan apa ya? Dalam 1 tahun itu kan kita tuh loading semua tuh. Benar. Ini gimana? Akhirnya kita bikin perekrutan online. Yang terjadi beda banget Beda ketika banget. perekrutan online. Kita ajak ketemu orang, diajak Sama mikir gambling secara langsung ya. gambling ya. Jadi kita ajak mikir susah, kita Betul. ajak aksi nggak bisa, penggalangan dana suruh turun ke jalan Susah juga. bingung gitu. Padahal kita dulu, aduh gampang banget ngapa-ngapain. Dan nggak cuma setahun, 2 tahun. Jadi pas kita balik lagi kayak gini, kita nggak pakai masker lagi, hilang tuh 2 generasi. Sekarang saya mau ngomong sama anak komisariat di kampus, udah nggak nyambung. Betul. Udah ngobrolin tataran teknis, itu udah gimana ya? Kayaknya kayak ngobrol dengan orang dengan apa namanya latar belakang zaman yang berbeda jauh. Berbeda. Padahal cuma beda berapa tahun. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Harapan ketua kami sendiri untuk gerakan ke depan ini kira-kira seperti apa? Ya harapannya tentu sama ya. Lagi-lagi tadi saya udah bilang ke abang, kita parameternya nggak boleh turun. Kita parameter gerakan mahasiswa harus tetap menjadi pressure bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, Betul. ya kan. Kemudian tentu harapannya ya semarak kembali, kemudian juga punya taji lagi gitu ya. Ada atau tidak ada musuh bersama, kita semuanya organisasi mahasiswa punya visi, punya paradigma, ya kan? Dan kami aja kita punya visi sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan pemimpin kan gitu. Jadi saya harap kita ke depan tetap mengkader. Untuk apa? Ya bukan karena untuk demo doang, bukan karena untuk Betul. ngepres pemerintah doang, tapi Betul. untuk memberikan ruang bagi mahasiswa mengasah soft skill-nya, terus kemudian membuat kumpulan-kumpulan yang bermanfaat, kemudian membuat program-program yang positif, yang ada rasanya, yang ada dampaknya buat orang-orang di sekitar. Jadi harapan saya sih ya ke depan begitu, karena saya di organisasi ini juga udah nggak lama lagi, gitu kan. Eh, Mungkin tahun depan atau tahun-tahun berikutnya saya udah nggak berkecimpung lagi di dunia mahasiswa. Semua pasti akan berubah, tapi yang jelas kumpulan-kumpulan seperti ini nggak ada yang nggak bermanfaat Betul. gitu. Jadi gerakan mahasiswa semuanya
memberikan manfaat gitu ya. Tinggal ya teman-teman tinggal menyesuaikan diri aja dengan zaman yang semakin berkembang. Pertanyaan terakhir, Udah terakhir aja nih. kapan aksi lagi? Ini yang lagi panas ini Perpu ya. Perpu, Perpu Ciptaker. Ciptaker. Dan isunya sih ini nggak tahu nih kalau ini diupload nih video jangan-jangan diketok ya. Soalnya pengalaman sih kemarin-kemarin begitu ya. Tidur, atau bangun udah resmi aja gitu. Pengalaman sih yang kemarin-kemarin begitu, yang ada mic di mute ya. Terakhir sebenarnya kita aksi kemarin Bang soal pembakaran Quran. Kita Pembakaran. aksi di Oh, depan kedutaan besar Swedia. oke. Ya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan aksi lagi kalau misalkan memang ini nggak ada titik terang nih untuk Perpu ini yang akan memberikan angin segar bagi buruh ya. Kayaknya kita banyak yang buruh di sini dan juga banyak punya keluarga buruh ya. Saya kira kita akan aksi lagi dalam waktu dekat, insya Allah. Doain aja Bang, semoga sehat-sehat semua ini kita. Amin. Ya, jangan sampai habis YouTube begini tahu-tahu udah nggak ada secretnya lagi. Ya, makasih banyak Bang Zaki. Siap. Mudah-mudahan gerakan mahasiswa bisa kembali eksis dan bertaji sesuai dengan pertanyaan saya di awal bahwa kembali dipercaya oleh masyarakat, menyalurkan aspirasi-aspirasi, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, utamanya yang paling mendasar. Makasih banyak waktunya. Siap. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.